Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam leadership. Kami dari Pokjar 23, Sespimen Angkatan Dikrek ke-63. Saya Serdik Idayu Parameswari, dan kemudian ada Serdik Bayu, ada Serdik Adiono, Serdik Jagar, dan Serdik Adimas. Kali ini kami akan membahas tentang tindak kejahatan TPPO dan PMI, bagaimana untuk penyelesaiannya. Baik, kita mulai dari Serdik Adiono berkaitan dengan tema kita kali ini. Apa yang akan bisa disampaikan? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serdik Adiono dari Pokjar 23. Kami akan menjelaskan bagaimana penanganan tindak pidana TPPU dan bekerjasama dengan PMI. Apakah TPPO itu? TPPO adalah tindak pidana perdagangan orang, dan PMI adalah pekerja migran Indonesia. Ya, dari dasar-dasar itu, dasar hukumnya ada beberapa dasar. Yang pertama adalah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang PMI dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta KUHP dan KUHP. Definisi perdagangan orang dibagi menjadi ada korban, eksploitasi. Ya, rata-rata dari ini ada ketentuan pasal pidana, termasuk juga ketentuan pidananya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO pasal 2 ayat 1, ayat 2, dan pasal 3. Kebanyakan dari tindak pidana perdagangan orang ini rata-rata diiming-imingi dengan gaji yang besar, ya, untuk bekerja di luar negeri. Mereka tidak memahami prosedural pengurusan dan bagaimana cara bekerja di luar negeri, sehingga mereka tertipu daya para cukong. Nah, inilah kita antisipasi. Ya, kita sebagai penegak hukum bekerja sama dengan BP2MI. BP2MI adalah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Berupaya dengan maksimal, dan ini perintah dari Bapak Kapolri sudah membentuk Satgas TPPO. Ya, alhamdulillah polisi bekerja sama dengan Satgas banyak mengungkap, dan dibantu dengan rekan TNI juga mengungkap TPPO juga dalam kurun bentukan Satgas TPPO. Hasilnya cukup banyak, lumayan. TPPO ini menggunakan beberapa cara. Yang pertama, penyelundupan lewat darat, laut, dan udara. Mereka melakukan manipulasi data, yaitu dengan paspor, ataupun kalau lewat udara mereka manipulasi data lewat paspor. Tapi kalau lewat darat mereka tidak menggunakan paspor atau penyelundupan secara langsung. Nah, mungkin dari rekan kami lewat laut mungkin bisa menjelaskan kalau lewat laut bagaimana. Kalau kami dari polisi, kebetulan juga saya pernah menangani, jadi mereka tanpa membawa paspor, dan ada juga membawa paspor tapi tidak dilengkapi dengan surat keterangan kerja dari yang dibutuhkan di sana. Demikian mungkin dari rekan kami angkatan laut, silakan. Baik, saya tambahkan sedikit untuk dari sisi TNI AL terkait dengan
pengiriman orang secara ilegal ya, kalau kita bicara dengan tadi yang disampaikan oleh Bang Ediono, bahwa ini adalah modus yang dilaksanakan khususnya melalui trayek laut, itu dilatar belakangi finansial. Jadi para pekerja ini untuk menghindari biaya yang sangat besar, bahwa dia akan untuk berangkat ke suatu negara ini dengan biaya yang besar, sehingga dia mencari jalan pintas yang difasilitasi oleh oknum-oknum tertentu tadi yang melaksanakan kegiatan secara ilegal. Adapun modusnya yang pertama kita sarana yang digunakan, yang kedua lokasi pengiriman ini juga menjadi modus mereka. Kalau kita lihat lokasi yang sering terjadi pengiriman tenaga kerja ilegal ini adalah di perbatasan antar negara. Sebagai contoh yang saya angkat di sini yaitu di perbatasan dengan Singapura dan Malaysia, yaitu Selat Malaka. Beberapa modus yang dilaksanakan antara lain menggunakan sarana speed dengan mesin double atau yang bisa dikatakan 5-6 buah mesin tempel. Kenapa mereka menggunakan mesin tempel yang sangat banyak? Ini adalah untuk menghindari pengejaran dari aparat. Berikutnya mereka berangkat dari pelabuhan tidak resmi atau pelabuhan tikus. Jadi berangkat juga pada saat malam hari ataupun subuh, atau juga tergantung kepada pasang surut laut. Jadi beberapa modus mereka ini kita harus menggali informasi melalui operasi intelijen, sehingga patroli kita tidak sia-sia, karena mereka ini juga ada yang menggandeng aparat ya sebagai backing mereka. Jadi seperti yang disampaikan Bang Ediono, memang ini kerap terjadi karena mereka lebih mencari penghasilan lebih di negara tetangga dan menggunakan jalur tadi yang tidak resmi, sehingga tidak terlalu banyak pengeluaran mereka saat menuju negara tersebut. Jadi peran kita juga, operasi yang kita laksanakan tidak sendiri saja, kita juga menggandeng stakeholder lainnya seperti kepolisian juga. Kita berbagi informasi intelijen, kita juga berbagi informasi dengan aparat negara yang dituju, sehingga operasi ini berjalan dengan baik. Itu mungkin dari sisi TNI AL yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Bang, kalau berdasarkan pengalaman Abang kemarin selama berdinas itu, rata-rata korban dari TPPU sendiri apakah ada maksudnya pengelompokan kayak usia dari usia sekian sampai sekian, ataupun lebih mayoritas korbannya perempuan ataupun laki-laki? Kan nggak semuanya. Ada perempuan, jadi rata-rata usia produktif. Usia produktif. Kalau yang perempuan tuh usia produktif rata-rata. Lebih mayoritas maksudnya korban banyakkan perempuan atau laki-laki? Jadi tergantung permintaan daripada cukong. Kalau ada yang untuk di kebun itu laki-laki. Tapi kalau misalnya ada permintaan untuk prostitusi itu perempuan. Terus dari tingkat pendidikannya, maksudnya kan nggak semua masyarakat ataupun dari warga negara kita sendiri yang ingin bekerja di luar negeri, kan ada pemahaman, maksudnya tingkat pendidikan bervariasi. Ada yang mungkin karena yang bersangkutan tidak tahu ataupun kurang informasi yang tadi disampaikan oleh saudara Bayu tadi. Jadi kan ada sedikit gambaran, maksudnya untuk dari BP2MI ini maksudnya bisa memberikan sosialisasi lebih kepada masyarakat yang mungkin agak jauh dari pusat informasi, ataupun mungkin lebih ke daerah-daerah yang agak pedalaman gitu, Bang. Ya, rata-rata kan di situ saya pernah membaca seberkasnya mereka tuh ada yang tamatan SMA, ada tamatan SMP. Jadi ya itulah kurang. Karena saya bilang apa? Karena teman satu kampung menawari iming-iming, daripada kamu nganggur di sini ikut aku yuk. Seperti itu loh. Karena percaya, rasa kepercayaan, nggak mungkin lah teman. Misalnya saya Jagar ngomong ke saya, nggak mungkin lah Jagar menjerumuskan saya. Kan kepercayaan itulah. Asas kepercayaan, atau lihat online kok, berita online, dibuka lowongan. Tergiur dia seperti itu. Seperti itulah kadang-kadang. Inilah kita butuh sosialisasi kadang-kadang. Betul. Ya, berarti kan nggak semua masyarakat meskipun tingkat pendidikannya cukup ataupun setara dengan secara umum, tapi tidak semua informasi yang mereka dapat ini sesuai dengan fakta di lapangan. Ya, makanya kan harus dicek dulu PJTK ini resmi apa tidak. Karena PJTK ini kadang-kadang ada yang resmi dan tidak. Contoh kayak di Batam itu ataupun di Kalimantan Barat ada tidak resmi juga. Kantornya di mana? Nah, itu nggak mana, itu harus dicek dulu.
siang ini pembahasannya cukup menarik ya tentang perdagangan orang. Saya pikir barang aja bisa Iya, didagangi. didagangkan. Ternyata orang pun iya. Itu pun lintas negara pula. Dengan transportasi darat, udara maupun laut, dan kita dalam penanganannya pun sudah bersinergi dengan TNI, kolaboratif. Iya. Jadi untuk TNI khususnya laut juga berperan andil, berperan aktif juga dalam penanganan perdagangan orang ini ya, Betul sekali. Bang Jagar ya. Betul sekali. Kemudian Bayu ada yang mau ditambahkan atau bisa mengutip dari apa yang disampaikan Bang Dion sama Bang Jagar? Ya, seperti yang kita sampaikan tadi kan, ternyata selain barang orang ini didagangkan, tetapi itu adalah suatu kejahatan. Memperdagangkan orang itu suatu kejahatan, apalagi lintas negara, yang di situ betul-betul dibutuhkan collaborative government. Kita betul-betul harus berkolaborasi, bersinergi, tidak hanya antar institusi di dalam negeri, tetapi harus ke luar negeri juga. Dan semoga ini harapan saya ke depannya kita bisa memberantas yang namanya TPPO ini dengan meningkatkan, mengoptimalkan kolaborasi setidaknya yang ada di dalam negeri dulu, dan apabila bisa lebih canggih lagi ya dengan institusi-institusi di luar negeri. Saya tambahkan sedikit juga untuk terkait pencari pekerjaan di luar negeri itu sebenarnya tidak dilarang, namun bagi masyarakat mungkin putra putrinya agar diberikan lagi pemahaman. Sebenarnya prosesnya tidak susah ya. Daripada kita mencari jalur pintas tadi, yang mana itu resikonya sangat besar. Karena pada saat pengiriman secara ilegal tadi itu tidak didukung oleh fasilitas keamanan yang sangat memadai. Karena banyak kejadian nih, pengiriman lewat kapal akhirnya nabrak karang atau hantam ombak, akhirnya semuanya meninggal. Jadi kita sampaikan kepada masyarakat himbauan ini. Ya, mungkin karena iming-iming gaji besar, tapi dengan jalan pintas akhirnya nyawa jadi terancam. Itu saja mungkin dari saya. Baik, sebelum kami tutup, mungkin ada sedikit singkat apa yang bisa kita ambil dari kedua narasumber, bahwa tindak pidana perdagangan orang ini harus tetap diwaspadai, terutama bagi masyarakat yang belum mengetahui secara keseluruhan bagaimana prosedur untuk bekerja ke luar negeri dan sebagainya. Lebih baik kita mempelajari dulu dan kita lewat jalur atau lewat badan tenaga kerja yang resmi. Baik, kami dari Pokjar 23 Sespimen Dikrek ke-63 undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam leadership.